Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fitra Lasif. Pada video kali ini kita akan lanjut progres project kita tentang mobile, yaitu pada project Aquafun tentang penjualan tiket akuarium. Setelah di sini pada dua pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang capture menggunakan kamera, scan barcode, dan menggenerate QR code. Kemudian pada pertemuan yang selanjutnya itu kita mempelajari tentang membuat notifikasi atau reminder. Oke, di sini kita masuk pertama, yaitu menambahkan beberapa implementation pada modul app. Di sini kita tambahkan implementation dari ZXing yang dimana kita gunakan untuk menggenerate QR code. Kemudian pada implementation ini kita gunakan untuk kamera X, jadi kita bisa gunakan capture kamera. Dan yang terakhir di sini kita tambahkan implementation berikut untuk meng-scan barcode. Oke, ini untuk yang perlu kita. Oh ya, di sini jangan lupa nanti kita tambahkan sync now. Selanjutnya, jika sudah, kita masuk ke di sini saya buat bagian pemesanan. Pertama di sini pada pemesanan activity saya tambahkan binding, kemudian menambahkan setup view pager menggunakan adapter, dan menambahkan setup tab layout dengan view pager. Dimana pada posisi pertama itu untuk tab capture, untuk posisi pertama di sini kita gunakan untuk scan, dan posisi 2 kita gunakan untuk QR code. Selanjutnya pada pemesanan tab adapter ini hampir sama seperti tadi. Kita inisialkan berapa, di sini kita tambahkan 3. Kemudian pada position 0 itu akan mengarahkan ke tab capture fragment ke sini. Kemudian pada posisi 1 ini untuk mengarahkannya ke tab scan fragment ini, dan pada posisi 2 akan mengarahkan ke bagian tab QR code fragment yang ini. Oke, pertama kita masuk ke tab capture fragment. Di sini kita tambahkan binding, jangan lupa namakan binding. Kemudian ada inisialisasi variabel. Kemudian pada private file camera launcher, kodenya ini kita gunakan untuk mengambil foto dari kamera. Kemudian pada function permission launcher kita gunakan untuk meminta izin dari kamera. Jadi jika kamera ini diaktifkan, maka harus memerlukan izin kamera. Selanjutnya pada on view create, kita tambahkan dalamnya ada binding sama seperti sebelumnya. Pada on view create kita tambahkan di sini yang sebelumnya, yang pada bagian capture itu sebelumnya berbeda, kita tambahkan kode berikut untuk permission helper yang akan kita gunakan nanti untuk notification. Kemudian pada private file open kamera kita gunakan untuk membuka kamera. Kemudian pada private file create galeri foto URI kita gunakan untuk membuat URI itu bisa menyimpan foto tersebut. Kemudian jika sudah, function on desktop view akan membersihkan resource tersebut. Selanjutnya pada tab QR code fragment, sini cukup panjang. Oke, kita seperti biasa namain binding, kemudian ada private file notification permission launcher, kita gunakan untuk permission notification. Kemudian pada on view create sama, kita tambahkan binding, kita mainnya di on view create. Pada on view create ini di dalamnya terdapat beberapa function yang kita panggil, ini mana yang di bawah, pada di bawahnya itu sudah kita isi fungsinya. Yang pertama sini ada check notification permission, untuk fungsinya yang seperti berikut.
di mana kita gunakan untuk memeriksa izin notifikasi dan meminta izin jika diperlukan. Kemudian pada check network availability and notify, fungsinya di dalamnya seperti berikut, di mana kita gunakan untuk memeriksa ketersediaan koneksi internet, apakah ada koneksi atau tidak. Selanjutnya ada function is network available, dan di dalamnya kita gunakan untuk memeriksa ketersediaan koneksi internet, hampir sama dengan yang di atas. Kemudian setup listener, yang kita sudah panggil di atas ini, kita gunakan untuk mengatur listener untuk tombolnya itu, ini mana pada function terdapat kondisi jika current ticket code sama dengan 0, maka akan menampilkan post yang berisi generate QR terlebih dahulu. Kemudian jika sebaliknya tidak ada kondisi internet, jika is network available tidak ada, maka koneksi internet tidak ada. Selanjutnya di sini ada save ticket to Supabase jika ini berhasil. Kemudian ada private fund show that picker, ini mana dalamnya kita gunakan untuk menampilkan dialog that picker, atau kita gunakan seperti layaknya kalender untuk memilih tanggal untuk memilih tanggal ya. Yang dalamnya terdapat tahun, bulan, dan harinya. Kemudian pada private fund generate ticket with QR, di dalamnya kita gunakan untuk menggenerate QR code dan menampilkan informasi tiket. Jadi ini kita gunakan untuk generate kodenya, kode unik. Kemudian di sini ada binding informasi tiketnya, di mana ada tiket code-nya apa, nama, email, tipe, tanggal, dan harganya. Jika sudah, klik simpan tiket untuk menyimpan ke dalam database. Selanjutnya ada function save ticket to Supabase, ini mana di dalamnya itu kita gunakan untuk menyimpan tiket yang sudah diisi tadi ke dalam database. Ini isinya sama, ini yang akan disimpan ke dalam database. Ini dia jika kondisinya itu tiket berhasil disimpan, dan ini jika gagal, akan menampilkan respon seperti ini. Selanjutnya terdapat function show success notification, yang dimana kita gunakan kode berikut untuk menampilkan notifikasi jika sukses, yang dimana terdiri dari konteks, title, message, dan menggunakan intent. Kemudian ada function set visit reminder, yang dimana dalamnya kita gunakan untuk mengatur reminder 1 jam sebelum kunjungan. Jadi 1 jam sebelum kunjungan akan tampil sebuah reminder. Jadi di sini kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan. Namun saya sini buatnya itu 1 jam sebelum kunjungan. Yang di dalamnya itu kemudian ada waktu, kita dapat membuat waktu reminder kalender. Di dalamnya ada tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik. Kemudian kita gunakan reminder helper tadi untuk mengatur reminder tersebut. Kemudian di sini ada juga function generate ticket code yang kita gunakan untuk menggenerate tiket code unik untuk tiket yang kita akan generate. Dan selanjutnya ada function create QR, ini sama seperti tadi, yang mana kita gunakan untuk membuat QR tersebut menggunakan Bitmap. Kemudian ada private fund clear form, jika sesudah kita mengisi form tersebut, misalnya ada username, email, date, tiket info, button set tiket, maka itu akan di clear atau dibersihkan. Dan yang terakhir ada on view destroy, function view destroy. Selanjutnya kita masuk ke text scan fragment. Di sini kita tambahkan binding seperti biasa. Kemudian ada variable permission launcher,
yang kita gunakan untuk meminta izin kamera seperti tadi, menambahkan binding di on view treat juga sama. Kemudian pada on view treat kita terdapat kamera eksekutor. Nah, ini kita gunakan untuk memulai kamera, yang dimana ada permission launcher tersebut. Kemudian ada function start kamera yang kita gunakan untuk kamera itu dapat bekerja atau dapat memulai kamera. Dan selanjutnya ada function process image proxy yang kita gunakan di dalamnya untuk memproses gambar dari kamera tersebut. Selanjutnya ada function extract ticket code yang dimana dalamnya kita gunakan untuk mengekstrak kode tiket dari raw string tersebut. Selanjutnya ada function validate ticket. Di sini kita gunakan untuk memvalidasi tiket. Terdapat beberapa kondisi. Jika dia sukses, responnya ini, jika tiketnya sudah digunakan, maka akan menampilkan di sini pada TV scan result kalau tiket sudah digunakan. Juga sebaliknya, jika tiket sudah berhasil dibuat namun belum digunakan, maka tiket tersebut valid. Oke, itu saja. Ini ada kondisi juga jika tiketnya tidak ditemukan, alias jika tiket itu tidak disimpan dalam database, otomatis akan menampilkan tiket tidak ditemukan. Oke, itu saja. Oh, ini ada ini untuk tiket jika sudah digunakan, kemudian untuk reset scan, dan terdapat function unused review juga. Jika sudah selesai, maka akan contohnya di sini scanner akan close, kamera eksekutor akan disandal. Oke, mungkin itu dari bagian pemesanan. Selanjutnya terdapat pada bagian model kita tambahkan juga tiket. Saat ini kita menampung seluruh isi data yang diperlukan. Contohnya di sini ada ID, ticket code, username, share email, ticket type, visit date, total price, issues, create ad, use ad. Ini semua akan menampung data yang akan disimpan ke dalam database. Soalnya di database kolom-kolom berikut sudah ada, jadi dia akan saling terhubung. Kemudian ada juga untuk tiket create request berikut, untuk tiket code, username, email, ticket type, visit date, dan total price akan, jika kita membuat request, maka kami bisa langsung menyimpannya ke dalam Supabase. Kemudian ada retrofit client di sini ditambahkan, dimana sama seperti sebelumnya kita akan menyimpannya ke dalam sebuah database, yaitu menggunakan Supabase. Di sini kita tambahkan Supabase URL sama seperti sebelumnya, kemudian ada Supabase key yang sama seperti sebelumnya, namun kita berbeda tabelnya. Oke, selanjutnya di sini ada tiket API service. Ini sama seperti kemarin, yang dimana untuk kita gunakan di sini untuk membuat tiket baru. Kemudian di sini kita gunakan untuk mengambil tiket atau get. Di sini untuk create, untuk get. Kemudian di sini ada update tiket yang kita gunakan untuk mengupdate tiket yang sudah kita gunakan. Oke, mungkin itu. Selanjutnya, oh ya, di Android Manifest jangan lupa tambahkan permission, beberapa permission. Di sini ada untuk kamera dan akses WiFi. Kemudian pada notification permission ditambahkan, dan reminder, alarm dan reminder permission juga kita tambahkan. Kemudian pada application di dalamnya kita tambahkan receiver untuk broadcast receiver untuk reminder. Jika sudah, kita masuk ke bagian utils, yaitu bagian notifikasi. Pertama ada notification helper. Di sini di dalamnya terdapat function show notification yang kita gunakan untuk menampilkan notifikasi. Di sini ada kondisi untuk Android 0 ke atas,
Kemudian pada variabel ini kita gunakan untuk membuat intent yang akan dijalankan ketika notifikasi diklik. Selanjutnya ada digunakan untuk membuat notifikasi variabel berikut. Jadi notifikasinya itu terdiri dari icon, ada title, message-nya apa, kemudian stylenya, dan lain-lain. Kemudian di sini juga sama, kita gunakan untuk menambahkan notifikasi sederhana. Selanjutnya pada permission helper ada function has permission yang dimana kita gunakan untuk memeriksa apakah permission tersebut sudah diberikan atau belum. Kemudian di sini ada fun request permission, kita gunakan untuk meminta permission dari user, dan ada function is notification permission required. Jadi ini kita gunakan untuk memeriksa apakah permission notification tersebut dibutuhkan atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke reminder helper. Di sini ada function set reminder yang kita gunakan untuk men-set reminder berdasarkan waktu yang diberikan. Yang dimana ada jam, menit, dan detik. Kemudian di sini jika waktu sudah lewat jadwalkan untuk besok. Jadi seperti layaknya alarm lah. Kemudian ada variabel ini kita gunakan untuk membuat intent yang akan dijalankan ketika reminder. Kemudian ini sama, ada function set reminder from now, itu digunakan untuk reminder dari sekarang. Sini sama, ada jam, menit, dan title, message. Kemudian pada reminder receiver ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama title, message, dan target class name. Kita gunakan untuk mengambil data dari intent. Kemudian pada variabel target intent, di dalamnya kita gunakan untuk membuat intent yang akan dijalankan ketika notifikasi kita klik. Jadi ada kondisi di sini. Kemudian terakhir di sini ada notification helper, yang mana kita gunakan untuk menampilkan notifikasinya, yang terdiri dari konteks, title, message, dan intent dari target intent. Oke, jika sudah, kita masuk ke dalam layoutnya saja. Pertama di sini ada activation pemesanan tadi. Kita menambahkan toolbar, kemudian ada tab layout dan view pager, hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian pada beberapa fragmen tadi, yang pertama ada tab capture, di dalamnya ada image view dan button capture. Jadi jika kita menekan capture ini, button capture, maka gambar tersebut akan ditampilkan di dalam image view. Kemudian pada fragmen tab QR code terdapat form yang akan digunakan oleh user untuk mengisi data-datanya seperti nama lengkap, email, tipe datanya apa, tipe tiketnya apa, kemudian tanggal kunjungan itu kapan, bisa dipilih menggunakan debit card tadi. Kemudian jika sudah diisi keseluruhan ini, kita tinggal tekan generate QR code, maka di sini pada image view otomatis akan menampilkan QR code tersebut. Kemudian nanti ada text view di bawah QR code yang akan menampilkan informasi tiket tersebut. Kemudian jika sudah, maka di bawahnya ada button untuk save tiket tersebut, yang mana akan menyimpannya langsung ke dalam database di Supabase. Oke, itu saja. Selanjutnya pada fragment text scan. Nah, di sini kita nambahin beberapa komponen. Ada progress bar, ada start view, ada text view, dan preview view. Pada ini garis hijau yang untuk scan ini kita menambahkannya di dalam drawable. Di dalam drawable dengan nama scan border ini.
Jadi kita tinggal panggil ke dalam yang fragment tadi untuk scan border. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini mengenai kamera capture, scan QR dan generate QR, dan juga notifikasi dan reminder. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap demo. Jadi kita di sini demonya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama di sini saya gunakan di dalam desktop sendiri, yang dalam Android Studio, kemudian di dalam HP, kemudian dalam HP. Jadi di sini kita masuk. Jadi di sini kita login terlebih dahulu dalam HP. Oke, ini jika sudah seperti ini. Kemudian di sini di laptop sudah ready. Di sini pada HP kita bisa scan, dan QR code juga, capture juga sama. Namun pada di HP nanti kita akan gunakan untuk scan. Oke, di sini kita login terlebih dahulu ke desktop, Fikri. Oke, di sini kita detail, book tiket, kemudian pada QR code. Nah, di sini kita bisa isi data lengkap seperti tadi. Di sini kita buat Fikri Fikri 23 KI. Karena sudah ada data yang dengan nama saya, jadi saya ubah jadi ini aja. Ini ada ini untuk email, kemudian kita bisa pilih tipe tiketnya apa, kemudian tanggal kunjungan di sini kita pilih bebas, bisa tanggal 18 ini kita buat. Oke, jika sudah di sini kita bisa tekan generate QR code. Nah, otomatis akan menampilkan QR code tersebut. Kemudian di bawahnya ada informasi tiket tadi. Nah, di sini pada HP kita akan coba scan menggunakan ini scan. Kita coba scan. Nah, di sini tulisannya tiket tidak ditemukan, dikarenakan kita belum menyimpan tiket tersebut ke dalam database. Ya, di sini kita akan coba simpan tiket ke dalam database. Nah, jika di sini pakai tiket berhasil disimpan dan menampilkan notifikasi pemesanan berhasil. Halo Fikri, Amerika, tiket VIP Anda sebesar ini telah berhasil dipesan. Berikut kode tiketnya. Namun di sini kita coba scan menggunakan HP. Nah, maka akan menampilkan di sini informasi tiket tersebut. Oke, itu untuk generate tiket menggunakan dua aplikasi. Oke, mungkin itu saja pada video kali ini mengenai kamera capture dan notification atau reminder. Saya Fitra Lasif, pamit berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.